Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan Bunda Nur di sini. Pada kesempatan hari ini, Bunda ingin membacakan sebuah kisah. Nah, di sini Bunda punya banyak buku. Nah, salah satunya Bunda akan bacakan kepada kalian semuanya, yaitu tentang kisah sumur Zamzam. Anak-anakku semua tentu sudah pernah mendengar tentang air Zamzam kan? Nah, biasanya kalau ada orang yang pergi haji, biasanya kalau pulang selalu bawa oleh-oleh air Zamzam. Ayo, siapa yang sudah pernah minum air Zamzam? Nah, tentunya sudah banyak ya yang ini yang pernah minum air Zamzam. Nah, ternyata ada kisah di balik air Zamzam. Kalian mau tahu bagaimana kisahnya? Baiklah, sudah siap mendengar cerita Bunda? Oke, sekarang semuanya duduk yang manis. Kita dengarkan ceritanya. Kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi, kisah sumur Zamzam diawali dari kisah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalian tentu juga sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Gini, Nabi Ibrahim alaihissalam telah lama menikah dengan Bunda Sarah. Akan tetapi beliau belum dikaruniai seorang putra. Beliau dan istrinya juga sangat sedih karena sudah sampai usia yang tua, mereka belum punya anak. Waktu terus berlalu, setiap hari Nabi Ibrahim dan istrinya senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sudah tua, tapi sampai saat ini aku belum dikaruniai seorang keturunan. Ya Allah, aku mohon, berilah aku seorang anak ya Allah. Kalau Engkau mengabulkan permohonanku, maka aku akan mengorbankan apa yang paling baik yang aku miliki. Nah, begitulah anak-anak, setiap hari, setiap saat Nabi Ibrahim dan istrinya senantiasa berdoa. Istrinya Ibu Sarah menyadari bahwa dirinya sudah lanjut usia juga dan tidak mungkin bisa mempunyai seorang anak. Lalu beliau berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimana kalau engkau menikah dengan pembantuku yang bernama Hajar?" Maksud kamu? Iya, kamu menikahlah dengan Hajar. Hajar itu adalah seorang pembantu yang dihadiahkan oleh seorang raja kepada Bunda Sarah. Akhirnya karena Bunda Sarah yang menginginkannya, maka Nabi Ibrahim pun menerima usulan dari Bunda Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Bunda Hajar. Qadarullah, Masya Allah, tidak berapa lama akhirnya Bunda Hajar pun mengandung. Betapa gembira hati dari Nabi Ibrahim, juga Bunda Hajar dan Bunda Sarah, karena sebentar lagi mereka akan mempunyai seorang putra. Waktu yang ditunggu pun tiba. Akhirnya Bunda Hajar pun melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Ismail. Nah, tapi teman-teman, anak-anakku sekalian, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Karena apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya pergi ke suatu tempat.
Datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa dia harus membawa anak dan istrinya pergi dan tidak boleh berhenti ketika onta yang mereka tunggangi itu tidak berhenti. Berkatalah Nabi Ibrahim kepada istrinya, "Wahai istriku, bersiaplah. Persiapkan bekal sebanyak mungkin karena kita akan pergi." "Pergi kemana, suamiku? Jangan banyak tanya. Siapkan saja." Akhirnya mereka bertiga, Ibrahim, Hajar, dan Ismail, pergi dengan naik onta, dengan mengendarai onta. Mereka terus pergi kemana? Pokoknya pergi. Tiba di suatu tempat yang subur, pohon-pohonnya banyak, rindang. Ibrahim gembira. Wah, di sini aku harus berhenti. Dia berusaha menghentikan ontanya, tapi ternyata onta itu tidak mau berhenti. Dia terus jalan terus sampai di suatu tempat yang gersang, yang di situ tidak ada tanaman-tanamannya, yang ada hanya batu dan pasir. Onta itu berhenti. Nabi Ibrahim kaget. Lalu, berarti aku harus meninggalkan anakku di sini. Tapi karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang taat pada Allah, dia menghentikan untanya di situ. Dia berkata kepada istrinya, "Istriku, turunlah. Kau dan anakmu harus berada di sini." "Ah, di sini suamiku?" "Iya, benar." Nabi Ibrahim tidak jawab. Dia juga sangat sedih. Istrinya bertanya lagi, "Suamiku, apakah ini perintah Allah?" Benar. Begitu Ibunda Hajar tahu bahwa itu perintah Allah, maka dia tidak bertanya lagi. Dia menurut dengan perintah suaminya. "Oh, baiklah kalau gitu. Allah tidak akan membiarkan kami di sini." Lalu Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka berdua. Dia terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Sampai di suatu bukit, dia berhenti. Dia memandang ke arah tempat istri dan anaknya ditinggalkan. Dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tempat itu adalah tempat yang diberkahi, yang penuh barokah, yang nantinya tempat itu akan dikunjungi oleh banyak orang, ya Allah." Setelah itu Nabi Ibrahim pun pergi kembali kepada istrinya yang bernama Bunda Sarah. Nah, bagaimana nasib Bunda Hajar dan Ismail, anak-anakku? Ya, karena di tempat itu sangat gersang, tidak ada tanaman, tidak ada air. Ismail pun tiba-tiba menangis keras. Bunda Hajar pun segera menyusui Ismail. Tapi apa, anak-anakku? Air susu Ibunda Hajar telah kering. Sudah habis persediaan air minum mereka. Mereka sudah tidak mempunyai bekal lagi. Sampai Ibrahim menangis terus, Ismail menangis terus. Bunda Hajar sangat sedih. Dia berusaha lari untuk mencari air. Dia berlari ke Bukit Sofa, dia lari ke Bukit Marwah. Terus dilakukannya sampai 7 kali. Sampai akhirnya tenaganya sudah habis. Dia sudah pasrah pada Allah. Ya Allah, tiba-tiba tadi yang Ismail menangis keras, menangis kencang, tiba-tiba berhenti. Ya Allah, ini ada apa dengan anakku? Lalu dihampirinya. Ternyata Masya Allah, setelah itu dia melihat air melimpah memancar dari bekas hentakan dari Ismail kecil tadi. Masya Allah, Zamzam, Zamzam. Dia segera minum air itu, mencuci mukanya,
dia meminum sepuasnya. Dia minumi Ismail sampai Ismail pun kenyang. Akhirnya Masya Allah, air itu semakin melimpah dan banyak sekali tanpa henti. Kemudian Bunda Hajar membuat bendungan-bendungan agar airnya itu bisa terkumpul di situ. Nah, di tempat yang lain ada kafilah dagang yang kebetulan lewat dekat daerah itu. Mereka melihat ada banyak burung-burung berkumpul berterbangan di situ. Nah, biasanya kalau ada burung-burung di situ itu tandanya ada air. Nah, mereka segera berkata kepada teman-temannya, lihat, itu ada burung, pasti di sana ada air. Mari kita hampiri tempat itu. Lalu mereka segera menghampiri tempat itu dan melihat, wow, Masya Allah, banyak airnya. Dan mereka melihat ada seorang ibu dan anaknya. Lalu mereka mohon izin, ibu, bolehkah kami mengambil air ini? Bolehkah? Silakan Pak, silakan. Lalu orang-orang pun segera minum air. Jadilah setiap hari ada orang yang lewat di situ ikut minum di situ. Sampai akhirnya tadinya yang di tempat itu hanya Bunda Sarah dan Ismail sendirian, jadi ramai. Nah ini anak-anak bisa lihat nih tadi waktu Bunda Hajar membendung air, bendung air menjadi sumur Zam-Zam. Begitulah anak-anakku sekalian, kisah dari sumur Zam-Zam yang sekarang kita juga bisa menikmati air itu, karena air Zam-Zam itu tidak pernah kering. Walaupun sudah musim kemarau, airnya tidak pernah kering. Diminum oleh orang sedunia pun juga airnya masih tetap mengalir sampai sekarang. Nah itulah karunia Allah, berkat doa dari Nabi Ibrahim tadi, daerah itu menjadi subur yang sekarang kita kenal dengan Kota Mekah, yang tiap tahun orang berdatangan untuk ibadah haji di situ, dan mereka juga meminum dari air Zam-Zam. Satu pelajaran dari kisah ini bahwa ketika kita benar-benar taat kepada Allah, ketika kita benar-benar melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan menolong hamba-hambanya. Nah begitulah ceritanya anak-anakku semua. Semoga kalian senang mendengarkannya dan ternyata banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah Nabi dan Rasul. Dan nanti kalian semua juga bisa membaca sendiri karya-karya dari Sigma Daya Insani. Bukunya banyak dan bagus-bagus. Kalian bisa mengkoleksi bukunya dan bisa membacanya. Banyak kisah yang bisa kita petik di situ. Bunda cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.